Halo pejuang P3K Bidan 2004. Kali ini kita bahas tentang soal FR di hari kedua tentang imunisasi HPV, APN, MTBS, Ikterus, dan KPSP. Yuk simak soal-soalnya. Baik, soal pertama, bayi baru lahir 1 jam yang lalu, jenis kelamin laki-laki, BB 1700 gram. Kapankah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi? A. 1 jam setelah vitamin K. B. Jika BB 2000 gram atau usia bayi 2 bulan. C. Jika BB 2000 gram atau usia 1 bulan. D. Jika BB 2500 gram atau usia 2 bulan. E. Jika BB 2000 gram atau usia 1 bulan. Yang ditanyakan pada soal ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi HB0 ya. Jika BB bayi baru lahir ini merupakan seenggaknya 1700 gram. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat rekomendasi dari IDAI ya. Menurut rekomendasi IDAI bahwa untuk pemberian vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir kurang dari 2000 gram itu ditunggu hingga 2000 gram atau usia lebih dari atau sama dengan 1 bulan. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, next ke nomor 2. Seorang perempuan usia 25 tahun sudah menikah datang konsultasi ke puskesmas. Hasil anamnesa pasien amenore 2 bulan. Apakah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa? A. HCG, B. USG, C. HBsAg, D. hemoglobin, E. Widal. Kata kunci di sini adalah pemeriksaan laboratorium untuk pasien dengan usia 25 tahun sudah menikah dengan keluhan amenorea 2 bulan. Nah, karena yang ditanyakan adalah pemeriksaan laboratorium, maka amenorea merupakan tidak menstruasi selama 2 bulan. Jadi kita perlu pemeriksaan tes pack ya teman-teman. Untuk tes pack dilakukan untuk melihat apakah ada hormon HCG yang terkandung di dalam urin. Nah, jadi jawaban di sini adalah A ya, tes HCG. Kenapa bukan BUSG? Karena USG untuk pemeriksaan diagnostik lainnya. Kemudian bukan HBsAg. KBsAg ini merupakan pemeriksaan hepatitis dan hemoglobin itu HB, Widal untuk demam tipoid ya. Kita lanjut soal ketiga. Seorang ibu postpartum 2 jam yang lalu mengalami HPP dengan keluhan pusing, lemas, dan menguap. Berapakah jumlah perkiraan darah yang keluar? A. Lebih dari 500 cc sampai 1000 cc, B. 1000 cc hingga 1500 cc, C. 1500 cc sampai 2000 cc, D. 2000 cc sampai 2500 cc, E. Lebih dari 2500 cc. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah perkiraan darah yang keluar jika ibu HPP dengan keluhan lemas ya. HPP yang terjadi pada postpartum 2 jam adalah HPP primer di mana penyebabnya bisa karena retenso plasenta atau atonia uteri atau bisa juga inversio uteri. Jadi untuk melihat jumlah perkiraan darah yang keluar bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Untuk klasifikasi pada hipovolemik itu jumlah perdarahan yang hilang sekitar 1000 sampai 1500 ml. Dengan keadaan umum pasien tampak lemah dan ini merupakan salah satu tanda tadi di soal ya, pusing dan menguap. Dan dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah B 1000 hingga 1500 cc ya. Kemudian untuk jawaban 1500 sampai 2000 cc itu hipovolemik sedang dengan KU tampak lemah dan kulit pucat. Sedangkan untuk berat perdarahan yang keluar adalah 2000 hingga 3000 dengan KU terkadang tidak sadarkan diri ya. Next soal, ibu bersalin telah dilakukan pemantauan kala 4 selama 1 jam, maka berapa lama waktu pemantauan berikutnya? Kata kunci di soal adalah lama waktu pemantauan selanjutnya, di mana untuk kala 4 ini sudah dipantau selama 1 jam. Mari kita lihat pada partograf berikut ini. Pemantauan persalinan kala 4 itu dilakukan selama 2 jam ya, di mana 1 jam pertama itu sebanyak 4 kali atau 15 menit, kemudian jam kedua itu
dilakukan sebanyak 2 kali saat atau 30 menit ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, setiap 30 menit. Soal selanjutnya, seorang anak usia 9 tahun datang ke puskesmas mengeluh tidak dapat menelan. Hasil pemeriksaan terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Apakah jenis imunisasi yang dapat mencegah penyakit tersebut? A, BCG. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC. Kemudian DT, difteri tetanus untuk difteri dan tetanus, campak rubella untuk campak, dan rubella TD sama dengan DT. Kemudian PCP untuk pneumonia. Nah, maka jika dilihat dari opsi jawaban, ini jawabannya ada 2 ya, B, DT, dan D, TD. Karena untuk pembesaran kelenjar getah bening itu ada pada vaksin difteri. Soal nomor 6 ya. Seorang ibu telah melahirkan bayi laki-laki 15 menit yang lalu, telah diberikan suntikan oksitosin 10 menit yang lalu, namun belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Lakukan PTT, suntik ulang oksitosin 10 intraunit, manual plasenta, tunggu adanya semburan darah atau rujuk. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat pada 60 langkah APN. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan oksitosin 10 unit IU di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasi terlebih dahulu. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegakan tali pusat selama 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pada pasien option B, yaitu suntikan ulang oksitosin 10 unit. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak 3 tahun datang ke puskesmas dengan batuk dan pilek. Hasil pemeriksaan terdapat tarikan dinding dada. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A, pneumonia, B, pneumonia berat, C, batuk bukan pneumonia, D, infeksi saluran nafas, E, ISPA. Pada soal ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang ditanyakan diagnosa ya, yang tepat, di mana dengan keluhan batuk pilek dan terdapat tarikan dinding dada, anak usia 3 tahun. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat tabel bagan manajemen terpadu bayi MTBS ya, dimana untuk anak penderita batuk atau sukar bernapas yang perlu kita ketahui adalah berapa lamakah keluhan tersebut, kemudian hitung nafas dalam 1 menit, lihat adakah tarikan dinding dada ke dalam, adakah wheezing, kemudian periksa puls oximeter. Nah, sesuai dalam kasus tadi bahwa terdapat tarikan dinding dada ke dalam. Ini merupakan dari klasifikasi pneumonia berat ya, di mana terdapat gejala tarikan dinding dada ke dalam. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, pneumonia berat ya. Seorang bayi baru lahir normal, warna kulit kemerahan, menangis kuat, gerak tidak aktif, bersin saat dirangsang taktil. Berapakah Apgar skor pada bayi tersebut? Menjadi kata kunci pada soal ini adalah nilai Apgar skor pada BBL normal, warna kulit kemerahan, menangis kuat, tidak aktif, bersin saat dirangsang taktil. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat tabel skor Apgar, di mana untuk seluruh tubuh kemerahan nilainya 2. Kemudian tadi refleks bayi itu bersin saat dirangsang taktil, itu gerakan tidak aktif nilainya 1. Kemudian bayi menangis kuat, nah nilainya 2. Jika kita akumulasikan nilainya, maka 2 ditambah 2 tambah 2 lagi untuk pulsnya itu karena geraknya tidak aktif, maka gerakannya 2, nilai keseluruhannya 2 ditambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 1 9. Jadi jawabannya adalah B, jawabannya 9 ya. Bayi tidak asfiksia.
Next soal, seorang bayi baru lahir 4 jam yang lalu, BB 1800, wajah dan badan nampak kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kadar bilirubin 9. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita lihat kata kuncinya yaitu untuk BBL 4 jam dengan 1800, kadar bilirubin 9, badan nampak kuning, badan dan wajah tampak kuning ya. Untuk jawab soal ini, mari kita lihat bahwa pada kasus 4 jam itu merupakan kasus ikterus patologis yang terjadi pada 24 jam pertama. Ini terdapat pada derajat kedua ya, dimana kadar bilirubin 9. Jadi jawabannya adalah B ya. Kenapa bukan C dan E? Karena kita bukan fokus pada BB-nya, tapi keluhan wajah dan badan tampak kuning serta kadar bilirubinnya ya. Kita ke next soal. Berikut adalah tahapan perkembangan anak usia 14 bulan kecuali A. Pertemukan dua kubus. Kita lihat pada KPSP umur 12 bulan mempertemukan dua buah kubus, berarti ini sesuai dengan usianya ya. Kemudian kita lihat di option B, membungkuk kemudian berdiri lagi. Nah, pada gerak kasar bayi akan membungkuk kemudian berdiri lagi. Kemudian C, bertepuk tangan atau melambai-lambai tanpa bantuan. Kita lihat pada sosialisasi kemandirian, pada usia ini bayi akan bertepuk tangan, melambai-lambai tanpa bantuan. Nah, kita lihat lagi option E, dapat memanggil papa, mama. Pada KPSP untuk indikator bicara dan bahasa, anak dapat memanggil atau mengatakan papa, mama jika memanggil atau melihat ibunya. Kemudian pada option D, anak itu dapat berdiri dengan berpegangan. Nah, pada KPSP usia ini anak diharapkan pada gerak kasar dapat berjalan dengan berpegangan. Jadi jawaban sesuai yaitu yang D ya, karena yang ditanyakan pada soal ini adalah kecuali ya.